Ustaz, alhamdulillah sudah hadir, tidak boleh suatu waktu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya tentang hari ini sedang ramai sekali dan sangat menyedihkan bagaimana Zionis Israel hari ini telah membabi buta dengan begitu luar biasanya kaum muslimin juga selalu dan selalu menjadi sasaran untuk apa yang dinamakan kemarin ada genosida ya. Dan ini mengerikan sekali. Sebenarnya Zionis Israel itu siapa dan Palestina itu tanah siapa sehingga kaum muslimin yang ada di situ kok tersingkirkan, dan apa hubungannya ini semuanya dengan Islam dan harus bagaimana solusinya? Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini dengan izin Allah kita kembali akan melanjutkan kajian tafsir. Dan insyaallah tadi sudah sampaikan kita akan membahas surah Al-Buruj insyaallah. Namun sebelumnya tadi ditanyakan oleh Ustadz Maman tentang bagaimana konflik yang terjadi. Ya sebetulnya kalau mau dibahas sangat panjang sekali, namun ada kata-kata kunci yang mesti kita fahami terkait apa yang terjadi menimpa saudara kita di mana Pak? Di Palestina. Yang pertama yang mesti kita pahami bahwa posisi tanah Palestina itu tanah yang digasab, tanah yang dirampas, tanah yang dicuri oleh Israel. Itu yang paling penting. Sehingga Palestina ini dalam posisi apa? Dalam posisi yang teraniaya gitu. Maka siapapun yang membela haknya, ingin mengambil haknya, itu adalah sesuatu yang ya harus didukung. Bahkan juga menjadi kewajiban. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Rasul mengatakan siapa yang berusaha untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, kemudian jika terbunuh maka dia syahid. Itu ya. Terus yang selanjutnya, kenapa kok bisa gitu ya tanah itu diambil alih, diduduki oleh para muhtallin. Muhtallin ini para ya penjajah gitu bahasanya. Ya sebab kenapa? Sebab saat itu ya kekhilafahan Utsmaniyah sudah tidak ada. Ya, sebab saat Khalifah Abdul Majid II waktu itu masih berkuasa di Utsmani, ya, beliau mengatakan haram hukumnya memberikan sejengkal pun tanah kepada Zionis Israel. Sebab dulu ketika Zion begitu ya, Theodor Herzl datang ke siapa? Ke Sultan Abdul Hamid II meminta supaya Yahudi mendapatkan tempat di Palestina. Nah, kemudian beliau mengatakan, selama aku masih hidup, ya, selama aku masih berkuasa, jangan harap kau akan bisa menduduki tanah Palestina kecuali kalau kau berani langkahi dulu mayatku, kata beliau. Nah, begitu, ya. Maka kapan mulai eksodus
atau juga pendudukan Israel itu ya ketika kepemimpinan Sultan Utsmani sudah tidak ada. Nah, itulah tafsiran hadis apa? Al-imamu junnatun yuqatalu nami waraihi wa yuttaqab. Jadi imam itu adalah perisai yang menjaga darah kaum muslimin. Itu Pak, ya. Jadi ketika tidak ada pemimpin, maka tidak ada yang menjaga kaum muslimin. Istilah bahasa Sundanya, anak ayam yang kehilangan induknya. Maka inilah pangkal membabi buta kebiadaban Israel yang saat itu didukung oleh siapa? Ya, antek-anteknya, diantaranya Amerika dan Inggris. Ya, Israel itu kecil tapi jadi membesar. Tanahnya asalnya kecil, Pak. Ya, yang besar itu Palestina, tapi lama-lama apa? Palestina yang dicaplok. Nah, gitu. Itu persamaan ya. Jadi sejak tahun 1948 itulah ya terjadi ya awal mula. Jadi sudah 75 tahun kurang lebih ya. Bagaimana ini, Pak? Ya, jadi para jamaah sekalian sudah 75 tahun ya. Bagaimana penjajah Israel itu menduduki tanah Palestina. Padahal kalau kita lihat dalam Islam tanah Palestina itu masuk dalam kategori kharaj. Kharaj itu tanah yang dibebaskan oleh Umar bin Khattab tanpa ada sedikit pun gencatan senjata, tanpa ada sedikit pun peperangan, damai. Ya, kharaj. Enggak ada. Nah, kemudian juga Umar bin Khattab dalam Shahifah Umariyah itu mengatakan tidak boleh ya tanah ini diserahkan bahkan diduduki oleh siapapun termasuk Yahudi ya kecuali umat Islam. Nah, itu adalah sampai kiamat itu status tanahnya tidak berubah. Nah, itu nggak boleh begitu. Nah, maka sebetulnya ini yang mesti kita pahami. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan dengan cara pandang pengamat-pengamat internasional yang seolah-olah ini adalah Hamas dengan ya Israel, tidak begitu. Ya, ini adalah lagi-lagi tentang bagaimana pengambilan hak ya. Jadi orang membela ya, ingin mengambil hak. Bapak punya rumah kemudian dicuri oleh maling, dipaksa. Kemudian anak kita, istri kita disuruh apa? Disuruh keluar. Bagaimana sikap kita? Ya kita harus membela. Gitu. Nah, kayak begitu. Nah, ini cara pandangnya ya. Jadi bukan masalah pengebomannya, bukan masalah tadi begitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita mesti tahu sejarah awal mulanya begitu ya. Jadi kaum muslimin hari ini ya tadi masalahnya adalah ketika umat Islam tidak bersatu, tidak punya kepemimpinan, tidak punya kekuatan, yang ada adalah boneka-boneka siapa? Antek-antek Yahudi, maka tidak ada sedikit pun ya pasukan-pasukannya yang mengirimkan ke sana. Tapi kalau Amerika jelas bersikap ya, mereka akan membantu Israel. Nah, inilah ya, inilah pentingnya kita kaum muslimin harus punya seorang pemimpin yang bisa menyatukan dunia Islam. Ya, begitu Pak. Jadi masalahnya begitu. Jadi Israel kenapa gede hulu? Kenapa berani? Sebab tidak ada yang bisa melawan, ya, yang bisa membuat kekuatannya imbang. Ya Pak, bahasanya kalau bahasa mudahnya Hamas Israel itu seperti bambu runcing melawan F-16 gitu. Ya, bambu runcing itu kan ya yang namanya bambu gitu melawan F-16, kelompok melawan sebuah negara. Ya, itu sepadan nggak Pak? Nggak sepadan. Gitu. Kayak misalnya main bola kampung melawan tim kesebelasan yang sudah profesional. Nah, itu kan nggak sepadan. Allahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz Maman. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan informasi karena memang kita soal yang berita di media sosial begitu luar biasa dan contoh. Lebih contoh kepada tadi kita ya dengan informasi yang sudah diawasi demikian rupa untuk contoh kepada kaum kufar, dan makanya penting sekali kita mengupgrade informasi itu untuk menjadikan kita lebih bisa melihat dengan bijak dari sudut pandang kacamata khususnya tentang bagaimana fikrah atau pemikiran
pada Al-Muharram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Aziz Ahmad Tajudin MAG. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Was-sama'i demi langit zatil buruj yang mempunyai gugusan bintang. Zatil buruj yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumi dan demi hari al mau'ud yang dijanjikan, ya, al mau'ud yang dijanjikan. Wa syahidin demi yang menyaksikan, wa mashhud dan yang disaksikan. Qutila binasalah ashabul ukhdud, orang yang membuat parit, ya. Ashabul ukhdud itu orang yang membuat parit atau ashabul ukhdud nama, ya. An-nari zatil waqud yang berapi zatil waqud, ya, yang mempunyai kayu bakar atau zatil waqud yang menyala, ya, sampai membakar. Idhum 'alaiha, idhum ketika mereka 'alaiha, ya, 'alaiha di atasnya qu'ud duduk. Wahum dan mereka ala ma yaf'alun atas apa yang mereka lakukan bil mu'minin terhadap orang yang beriman syuhud menyaksikan. Wa ma naqamu dan tidaklah mereka menyiksa minhum, ya, orang-orang mukmin itu minhum maksudnya siapa? Al mu'minun illa kecuali ayyuminu mereka beriman billahi kepada Allah al-azizi yang maha perkasa, al-hamidi yang maha terpuji, alladzi yang lahu miliknya mulkus samawati wal ard kerajaan langit dan bumi, wallahu dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu, syahidun maha menyaksikan. Innal ladzina fatanu sesungguhnya orang-orang yang fatanu mereka mendatangkan
mendatangkan cobaan, memfitnah al-mu'minin, orang yang beriman, wal mu'minat, dan orang yang beriman perempuan. Siapapun yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat, apa ancamannya? Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum, maka bagi mereka azabu jahannam, siksa neraka jahannam, walahum, dan bagi mereka azabul hariq, azab yang membakar. Hariq itu yang membakar. Ya, 10 ayat dulu para jemaah, kita coba untuk gali isi kandungannya. Surah Al-Buruj, ya. Al-Buruj secara bahasa adalah gugusan bintang. Apa saja kandungan-kandungan penting yang bisa kita ambil melalui surah Al-Buruj? Para jamaah sekalian, Al-Buruj ini adalah surah yang Allah turunkan Makkiyah di Mekah. Maka tidak jauh beda dengan surah-surah yang lainnya. Jika Makkiyah, maka tema yang diusung, yang diangkat seputar tauhid, seputar bagaimana mengesahkan Allah. Maka sama di sini pun juga surah Al-Buruj adalah tu'radu haqa'iq al-aqidah al-islamiyah. Isi kandungannya banyak menyingkap terkait dengan akidah Islam. Ya. Kemudian selanjutnya juga dalam surah ini Allah ketengahkan kepada kita tentang kisah, ya. Kisah sengaja diangkat supaya menjadi pelajaran, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Nanti akan saya ceritakan dalam sebuah hadis yang panjang, ya. Kisah Ashabul Ukhdud, ya. Wa hiya qissah at-tadhiyah bin nafsi fi sabil aqidah wal iman. Jadi kisah ini apa? Yang diangkat tentang bagaimana, ya, konsistensinya orang ketika punya tauhid, berakidah itu, sekalipun disiksa, ya, dimasukkan ke dalam parit, nyawanya hidup-hidup dibakar, tapi mereka tidak melepaskan akidah itu. Ya. Jadi Ashabul Ukhdud itu kaum parit yang pada waktu itu memang sengaja orang yang beriman. Dalam sebuah kisah ini adalah pasukan kelompok-kelompok Nasrani Najran. Ya, kelompok Nasrani yang pengikut Nabi Isa, dan ini kejadiannya sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad. Jadi ada agama Samawi sebelum Nabi itu apa? Yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, namanya Nasrani. Sama mengesahkan Allah. Nah, kemudian pengikut Nasrani ini, ya, tetap memegang teguh konsisten dengan apa? Dengan akidahnya, dihadapkan dengan raja. Nah, raja ini biasa punya kekuatan, punya kekuasaan, punya pasukan. Biasanya di mana-mana raja itu ingin disembah, ingin dituhankan. Nah, tiba-tiba kelompok ini dia tidak mau menyembah raja itu. Kemudian ya disiksa, dimasukkan ke dalam parit, dibakar hidup-hidup. Nah, nanti panjang kisahnya saya akan sampaikan, ya. Nah, itulah yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Nah, kisah ini disampaikan kembali oleh Allah dan dibacakan oleh Nabi di depan para sahabat. Sahabat hanya mengatakan, na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah, ya. Artinya apa? Nah, supaya jadi pelajaran. Jadi yang mendapatkan ancaman, intimidasi, pembunuhan bukan hanya engkau, wahai sahabat, dulu juga sama gitu. Nah, hari ini juga sama gitu. Kalau kita iman kepada Allah, ya resiko-resiko nyawa itu sudah harus siap. Itu, ya. Sebagaimana Allah ketengahkan kepada kita kisahnya siapa? Ashabul Ukhdud. Baik, ya. Baik para jamaah sekalian, itu nanti diantaranya kita akan melewati satu kisah yang sangat istimewa, ya, sebagai penguat akidah kita. Nanti akan saya ceritakan kisahnya panjang dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Jadi menjelaskannya bukan dongeng tapi hadis, berdasarkan hadis yang sahih. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ke dalam tafsirnya, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah. Jadi sumpah-sumpah ini sama dengan surah-surah Mekah yang lainnya, ya, sebagai bentuk apa? Bentuk tauhid. Objek sumpah ini sebagai objek yang bisa dipakai untuk mengenal Allah, objek tauhid.
Ya, dengan apa? Pertama Allah menyampaikan was-sama'i, demi langit. Nah, langit ini menjadi objek sumpah. Sebab fakta langit itu terindra oleh kita. Jadi kalau Allah mengatakan demi langit, demi bulan, itu fakta-faktanya ada semua. Itu. Jadi Allah menciptakan fakta dan menyebutkan itu sebagai objek sumpah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa fakta-fakta itu adalah ada penguasa, ada yang dibalik pencipta itu. Dialah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i dzatil buruj, ya. Di sini kalau kita lihat, ya, was-sama'i dzatil buruj, yaqulu aqsamallahu bis-sama. Allah bersumpah dengan langit dzatil buruj, yang memiliki gugus-gugus bintang. Ya. Nah, itu. Nah, jadi ini menggabungkan antara yang nampak dengan yang gaib. Ya Pak ya, kita kan tidak begitu mengenal tentang bagaimana gitu ya konstelasi, ya, bintang-bintang gitu. Apalagi kalau kita masuk kepada ilmu pengetahuan hari ini, ya sudah bisa kita tembus ya dengan teknologi. Namun dulu Kak, kita bayangkan ini kan zaman bangsa Arab yang belum ada teknologi begitu. Ya, artinya apa? Satu, Allah bersumpah dengan apa yang bisa kelihatan, ya, dengan mungkin apa yang manusia tidak kelihatan. Tapi Allah bersumpah dengan itu semua untuk menunjukkan kekuasaannya. Was-sama'i dzatil buruj, ya. Atau yuqalu dzatil qusur 12 qasran, ya. Allah memiliki 12, ya. Di sini adalah planet begitu ya, qusur, atau juga ada yang mengatakan ya singgasana, atau juga 12 ya rasi bintang, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, ya'lamullah dzalik, hanya Allah yang tahu tentang itu semua. Ya. Kalau kita lihat dalam tafsir lain Bapak sekalian, ya. Di sini was sama'i dzatil buruj, aqsam uqsimu bis sama al badi'ah. Allah bersumpah dengan langit al-badi. Langit itu sangat indah. Al-badi. Badi itu keindahan yang tidak ada yang sama, tidak ada saingannya. Badi, maha pemilik keindahan Allah itu, badi, ya. Dzatil manazil rafi'ah. Langit itu memiliki ya tempat posisi yang sangat tinggi. Ya, ini kita masih langit ke-1 aja. Kita naik pesawat aja, mana langitnya masih ada, masih jauh. Ya, insyaallah. Nah, nanti di planet atau juga mungkin di apa namanya? Ya, di ruang angkasa juga tetap masih ke atas, masih langit begitu, insyaallah. Nah, yang jelas begitu, ya. Dzat al-manazil ar-rafi'ah allati tanziluha al-kawakib athna sayruha. Jadi yang memiliki ya gugusan-gugusan bintang yang sangat banyak. Ya. Ya, Bapak sekalian, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan ciptaan yang istimewa, salah satunya adalah apa? Langit, ya. Dengan gugusan-gugusan bintangnya. Dan itu semua bisa kita lihat di malam hari ini. Coba lihat ke atas, ya. Itu bintang itu, ya, saking jauhnya begitu ya, kelihatan kecil tapi sebetulnya besar begitu ya. Ya, cahayanya kan insyaallah begitu ya. Kelap-kelip bintang di langit. Baik. Yang kedua, para jamaah sekalian, wal yaumil mau'ud, ya. Wal yaumil mau'ud wa huwa yaumul qiyamah. Apa yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan? Al mau'ud itu kan isim maf'ul. Wa huwa yaumul qiyamah. Maksudnya adalah hari kiamat. Jadi di sini dikatakan wa uqsimu bil yaumil mau'ud. Allah pun juga bersumpah dengan hari kiamat. Wa huwa yaumul qiyamah. Kenapa Allah jadikan hari kiamat sebagai sumpah? Alladzi wa'adallahu bihi al-khalaiq. Sebab Allah ini sudah janjikan kepada semua makhluknya tentang kiamat. Ya. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke 87.
Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Nah itu An-Nisa. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum. Sungguh pasti Allah akan kumpulkan kalian, semua makhluk. Ya. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. La raiba fi. Di mana hari itu yang tidak boleh, tidak ada yang diragukan sedikit pun. Nah ini kalau sekalian ya, Masya Allah. Nah ini bedanya informasi wahyu dengan informasi sains begitu ya. Jadi kalau wahyu itu ya diyakini gitu, bukan dibuktikan eksperimen. Pakai apa eksperimennya? Ya, nggak ada Pak. Membuktikan kiamat ya nanti begitu. Nah maka sampai titik ini maka Allah bersumpah wal yaumil mau'ud. Baik. Yang ketiga wasyahidi wa mashhud, ya. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ya, kalau di sini dalam Ibnu Abbas ini pendek sekali tafsirannya wa huwa yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah. Ya kan? Hari Jumat itu kita ya melaksanakan Jumatan dan juga menyaksikan bagaimana para jamaah kaum muslimin melaksanakan Jumat. Syahid itu yaumul jum'ah, masyhud yaumu Arafah. Di sini kalau tafsirannya, yaum Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ya. 9 Zulhijjah kan? Itu puncak ibadah haji, al-hajju Arafah. Semuanya kumpul di padang Arafah. Sampai-sampai Allah membangga-banggakan, menyombong-nyombongkan dirinya ya kepada semua makhluknya apa? Sebab saat itu tidak ada satupun hambanya yang memohon ampunan kecuali Allah akan mengampuninya. Masya Allah. Itulah ya puncak bagaimana iblis itu pesimis, Pak. Ya, saat manusia kumpul semua menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya kan Allahu yubahi. Yubahi itu membangga-banggakan. Ya, Allah bangga dengan umat yang pada waktu itu ya menyembah dan juga tidak ada Tuhan, la syarikalah. Nah, tafsirannya adalah al-masyhud wa huwa yaumu Arafah. Wa yuqalu yaumun nahri, ada juga yang mengatakan masyhud itu yaumun nahr, tanggal 10-nya. Berarti 10 Zulhijjah. Wa yuqalu syahid itu Banu Adam wa masyhud yaumal qiyamah. Pendapat lain ada yang mengatakan syahidun maksudnya apa? Banu Adam, anak keturunan Adam, semua manusia. Sedangkan masyhud adalah yaumul qiyamah. Itu adalah hari kiamat. Ada juga wa yuqalu syahidun Muhammadun alaihi salatu wassalam. Syahid itu siapa? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masyhud ummatuhu, nah, umatnya. Tuh katanya. Tuh ya. Itu semua para jamaah sekalian pendapat tentang syahid wa masyhud. Kalau dalam tafsir yang lain dikatakan ai wa uqsimu bi Muhammadin. Tuh. Di sini dalam As-Sabuni ya, Safwatut Tafasir dikatakan apa? Wa uqsimu bi Muhammadin wal anbiya alladzina yashhaduna la umamihim. Allah bersumpah ya bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya dan semua para nabi. Tuh. Kenapa? Yashhaduna, mereka para nabi itu akan menyaksikan ala umamihim terhadap umat-umatnya mereka. Ya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Oh ya. Wajib wa bi jami'il umam. Semua umat dikumpulkan, Pak. Jadi sejak manusia pertama sampai nanti manusia yang bontot itu nanti dikumpulkan nanti. Ya. Itu. Wal khalaik, makhluk-makhluk alladzina yajtami'una fi ardil mahsyar. Semua akan dikumpulkan di padang mahsyar lil hisab, untuk dihisab. Oh, ya. Gak bisa ngelak-ngelak kemana, ngumpet-ngumpet kemana. Sok, yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang di dunianya angkuh, wah nanti ketemu semua. Ya, ketemu semua. Orang yang dizalimi, yang disakiti, ketemu semuanya. Mahsyar, ya, dikumpulkan semua, Pak. Insyaallah, ya.
Hari ini semua ya masih ada di alam kubur, Pak, masih di alam barzah. Nanti semua dikumpulkan, ya. Nabi dan umatnya syahidun wa masyhud. Ya. Nabi dan umat-umatnya dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ya. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana kami bisa ji'na mendatangkan min kulli ummatin bisyahid, dengan syahid, ya, semua dengan nabi-nabinya. Ya. Waqila asyahid hadhi ummah wal masyhud sairil umam. Ya, bahkan dikatakan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Rasul itu akan jadi saksi. Baik, Mas sekalian, wa syahidi wa masyhud. Ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, ya. Di sini dikatakan bin nafti waz zafti wal hatabi, ya. Ada mengatakan pakai bensin, kemudian pakai kayu bakar, ya. Wa yuqalu lu'inu, kutila itu lu'inu, terlaknat, ya. Wa yuqalu hum qaumun minal mu'minin, ya. Jadi ashabul ukhdud itu ayat mengatakan mereka adalah sekelompok minal mu'minin, dari orang yang beriman, qatalahum al-kuffar, yang disiksa, dibunuh oleh orang kafir, bin nari dzatil waqud, dengan api yang sangat panas, ya, bin nafti waz zafti wal hatab. Dia mengatakan, ya, diseblok pakai bensin sampai api itu, ya, begitu panas dan begitu, ya, melalap, menghabiskan manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Dan dalam posisi apa? Posisi masih hidup-hidup, Pak, disiksanya, dibakar hidup-hidup. Insyaallah, ya. Nah itu kalau kata Ibnu Abbas. Coba kata As-Sabuni dikatakan kutil ashabul ukhdud, ya. Ini adalah hadza huwa jawabul qasam. Nah, gitu. Jadi kalau dalam tafsir Sofwah dikatakan kutil ashabul ukhdud hadza huwa jawabul qasam. Ini adalah jawab dari sebuah sumpah. Kan di atas Allah kan bersumpah, was-sama idzatul buruj wal yaumil mau'ud. Nah, jawab qasam itu ini. Apa? Qutila ashabul ukhdud, ya. Wal jumlah da'iyah ay qatalallahu walan ashabal ukhdud. Jadi maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala melaknat ashabul ukhdud. Ya. Allah melaknat, Allah membenci. Kenapa? Alladzina syaqau al-ardu taulan. Ya. Ashabul ukhdud itu jadi yang tadi saya katakan di awal, jadi kelompok yang menggali, ya, tanah parit sampai dalam, kemudian nanti untuk, ya, tadi menyiksa orang yang beriman. Kemudian disiapkan apinya, api itu sudah begitu panas, ya, sampai tadi, ya, yang dalam sekali itu, parit-paritnya dalam sekali, akhodid. Nah, adrabu fiha an-nar liyuhriku bihal mu'minin. Sengaja parit yang disiapkan dengan api yang panas itu disediakan untuk apa? Untuk menyiksa orang yang beriman. Oh, Pak, ya. Insyaallah, ya. Orang yang beriman itu sejak dulu begitu. Ya. Nah, gitu. Ini sebagai pelajaran begitu. Jadi wa adrabu fiha an-nar liyuhriku biha al-mu'minun. Qala al-Qurtubi, kata Imam al-Qurtubi, al-ukhdud asyaqqul azim al-mustatil fil ard. Jadi lubang yang sangat dalam, yang sangat lebar gitu. Parit lah gitu bahasanya. Kata siapa? Imam al-Qurtubi. Ya. Itu. Qutil ashabul ukhdud, maka Allah sangat membenci, terlaknat begitu. Nah, para jamaah sekalian, ya, sampai sini kita bisa melihat tentang bagaimana, ya, qutila ashabul ukhdud. Kenapa ashabul ukhdud itu mendapatkan laknat? Ya. Jadi laknat itu ketika apa? Ketika, ya, kekuasaan, ketika
manusia itu punya posisi di muka bumi ini, ya, kemudian posisi itu malah digunakan untuk menyiksa, membunuh orang yang beriman. Nah, maka di sini qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud. Ya, idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ya. Gitu, para jamaah sekalian. Wa hum 'ala ma yaf'alun bil mu'minin. Ya. Ai hinahum julusun haulan nar. Ya, yatashaffa'u li ihraqil mu'minin fiha wa yashhaduna dzalikal fi'l asyani. Ya. Jadi proses penyiksaannya itu, Pak, ya, yang satu dimasukkan, yang lainnya menyaksikan bagaimana penyiksaan itu. Ya. Penyiksaan kaum mukminin yang iman kepada Allah saat itu, ya, dengan keyakinannya kemudian dimasukkan ke dalam parit yang di dalamnya sudah ada api yang begitu panas. Itu satu persatu gitu. Ya. Jadi Bapak sekalian, begini, dalam sebuah riwayat hadis Muslim, ya, ini panjang sekali. Ya, tentang kisah Ashabul Ukhdud. Begini, Pak. Ya, jadi kurang lebih 50 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, ya. Itu kan pada masa zamannya ke belakang itu zamannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka itu, ya, para pendeta-pendeta itu kan masih meyakini kepada, ya, agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kisahnya begini, ada seorang raja, Pak, pada waktu itu, ya. Raja yang memang raja ini, ya, dikisahkan raja yang sangat bengis, raja yang, ya, betul-betul punya tangan besi gitu, ya. Raja yang selalu ingin disembah gitu. Begitu, Pak. Jadi tipologi penguasa itu selalu ingin, ya, dimuliakan, diagung-agungkan. Sejak dulu begitu. Nah, setiap raja itu biasanya punya penyihir, Pak. Punya tukang sihir. Dulu begitu tradisinya. Zaman Firaun juga begitu. Nah, singkat cerita, Pak, ini si tukang sihir ini sudah tua. Dia katakan kepada raja, mohon ada pelanjut estafeta itu, ya, ilmu saya nih, saya sudah tua, berarti ya udah lama lagi dia akan mati. Maka didatangkanlah seorang pemuda, ya, untuk mempelajari ilmu sihir si tukang sihir tadi. Nah, singkat cerita, kemudian si anak muda ini belajar sihir kepada siapa? Pada tukang sihir tadi. Nah, namun di tengah proses dia sedang belajar, si anak muda ini pun juga belajar kepada seorang pendeta yang dia pun juga sama membaca kitab Injil. Nah, maka petuah-petuah pendeta ini lebih apa? Lebih menenangkan jiwanya dibandingkan siapa? Ilmu sihir yang diajarkan oleh tukang sihir tadi. Nah, sampai-sampai suatu ketika si anak ini telat datang ke tukang sihir untuk belajar. Sempat dipukuli. Akhirnya curiga juga, kenapa? Gitu. Nah, maka kata pendeta ini, nanti kalau kamu ditanya oleh tukang sihir itu kenapa kamu telat, katakanlah saya ditahan oleh ayah ibu keluarganya, gitu. Maksudnya supaya mengelabui tadi. Nanti kalau misalnya kamu ditanya oleh pihak keluarga kenapa kamu datang telat, bilang saja tukang sihir yang menahan aku, gitu. Ya, ini apa? Untuk menghilangkan jejak. Intinya beliaunya tadi. Ya, sampai singkat cerita, Raja Mas sekalian, ya, si pemuda ini dia ingin membuktikan mana yang benar, apakah tukang sihir atau si pendeta tadi. Maka suatu ketika ada sebuah kisah, ada binatang itu, ya, katakanlah sapi atau kerbau, yang dia menghalangi jalan lalu lalang masyarakat yang akan melewatinya. Itu orang tertahan, Pak, oleh siapa? Binatang yang ada di tengah itu. Kemudian si pemuda tadi ingin menguji, ya Allah, ya, saya ingin menunjukkan siapa yang paling benar di antara dua ini. Dia bawa batu atau alat apa, dia lemparkan, ya Allah, jika si binatang itu mati, maka saya yakin dengan ajaran pendeta tadi. Bismillah. Mati, Pak. Itu. Ya, kemudian orang bisa lewat begitu.
Nah, kemudian sudah mulai itu. Dia datang ke pendeta, menceritakan kisah tadi. Gitu. Kata pendeta, hati-hati, kamu sudah mulai punya tingkat kewalian. Nanti kamu akan mendapatkan ujian yang banyak. Hati-hati jangan mengatasnamakan saya, kata pendeta itu. Ya, betul saja Pak. Singkat cerita, dia sudah mulai mengobati yang sakit jadi sembuh. Ya, orang buta bisa melihat. Nah, saking dikenalnya tuh si pemuda tadi, sampai ke ajudan raja yang sudah lama buta ingin sembuh. Maka dia mendatangi siapa? Anak tadi, si pemuda tadi. Ketika dia mengatakan begini, saya penyakitnya begitu, kata pemuda tadi, wahai Tuan, Anda jangan menisbatkan kepada saya. Yang menyembuhkan penyakit Anda itu Allah, Tuhan saya. Anda kalau mau sembuh, bilang, ya, katakan Allah Tuhannya. Iya, siap. Dia obati, sembuh. Maka dia masuk ajaran anak tadi, ya, menjadi Nasrani dengan tadi, ya, dengan iman kepada Allah. Intinya berimanlah. Terus semakin banyak, Pak. Ya, datang iman. Setiap kali mau mengobati, dia tidak mengatakan bukan saya yang menyembuhkan, tapi siapa? Tuhan saya, Allah. Nah, singkat cerita, raja ini semakin apa? Semakin marah, ya. Semua yang memang mengatakan beriman kepada Allah disiksa itu, dihabisi semua. Nah, ini Ashabul Ukhdud itu, ya. Tidak ada yang keyakinannya, tidak ada yang lepas kecuali tetap dia beriman. Lewat wasilah si pemuda tadi. Sampai singkat cerita, ya, siapa nih biang yang bisa membuat keyakinan Tuhannya itu Allah? Ternyata didatangkanlah si anak muda ini di hadapan raja. Nah, singkat cerita, memang raja tidak langsung membunuh si pemuda ini. Ya, dia meminta kepada pasukannya untuk bawa nih anak muda ini ke atas gunung, gitu, ya, diikat di kakinya dan sebagainya, dibawalah sama-sama ke atas gunung. Dengan izin Allah itu gunungnya malah, ya, bahasa kita justru malah meletus gunungnya sehingga pasukan itu mati semuanya. Si pemuda ini kembali lagi, ya, gitu. Wahai raja mengatakan, Anda tidak akan bisa membunuh saya kecuali dengan izin Allah. Malah semakin marah tuh raja. Minta lagi ke pasukan nih, bawa nih, ya, kalau bahasa kita ke tengah-tengah lautan, ya, nanti lemparkan ke tengah lautan. Ternyata, ya, pasukan ini membawa anak muda tadi. Yang tenggelam bukan siapa? Bukan anaknya, tapi pasukannya. Dia berdoa kepada Allah dengan izin Allah. Ini sampan perahu yang dibawa oleh pasukan itu sampai tenggelam semuanya, mati semua. Si anak ini kembali ke raja. Nah, langsung berhadapan empat mata. Singkat cerita, si anak muda ini mengatakan, wahai raja, jika Anda ingin membunuh saya, satu syarat permintaan saya, kumpulkan semua masyarakat penduduk yang engkau pimpin, kemudian simpan aku di sebuah tempat, ya, dipasung sampai di sana begini. Nanti silahkan, ya, aku panah dengan panah dan ucapkan aku beriman kepada Tuhan anak ini. Nah, ketika dilakukan itu semua beriman. Anak itu mati di panah. Tapi semua sudah beriman caranya. Nah, apa sekalian? Dari sana kita bisa mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Jadi intinya kalau memang ada untuk demi kebaikan yang banyak, ya tadi kita boleh, ya, melakukan tindakan-tindakan yang memang itu demi kemaslahatan. Tapi ini adalah tadi, ya, agama-agama yang memang sebelum datang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi agama tauhid, agama Nasrani yang memang dia itu juga masih asli, ya, dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu. Jadi di mana Ashabul Ukhdud? Itulah para pengikut anak muda tadi yang memang dia menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keyakinannya, dengan begitu optimisnya, tidak mau meninggalkan keyakinan lama dan kekeh ingin memegang keyakinan yang baru. Sampai raja itu dia tidak senang dengan sikap dakwah anak muda tadi. Nah, begitu para jamaah sekalian, kalau kita baca dalam riwayat hadis yang panjang. Jadi singkat cerita, anak muda tadi mati di panah, tapi siapa? Semua penduduk raja itu sudah masuk atau juga meyakini
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayatnya ya ini innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Nah ini tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kenapa ada kalimat adzabul hariq? Ini untuk mengimbangi. Sebab orang yang beriman juga disiksanya lewat apa? Lewat api yang sangat membakar. Nah, jadi kan di sini kan wa ma naqamu minhum. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa minhum, siapa? Orang yang beriman pada waktu itu, yang iman kepada Allah, illa ayyuminu. Ya. Jadi kalau ditanya alasannya apa sih sampai mau disiksa? Gitu. Alasan satu, disebabkan beriman. Gitu. Jadi satu aja alasannya itu. Dengan meyakini iman kepada Allah, maka itulah yang mendatangkan fitnah siksaan gitu. Maka orang yang beriman itu sudah siap resikonya gitu. Apa? Sudah siap belum? Apa iman kan? Ya harus siap lakukan hal yang sama seperti ini. Ya. Oh, ini orang beriman tapi cara pandangnya kayak orang kafir, Pak. Jangan sampai. Ya. Orang yang beriman itu dunia itu apa? Ujian. Dunia itu nah, bukan untuk senang-senang, poya-poya. Justru dunia bagi orang yang beriman itu penjara, sijnul mukmin, dunia itu. Sedangkan dunia bagi orang kafir apa? Wah, tempat poya-poya, mabok, maksiat, ya. Wah, menghabiskan uang, menghabiskan waktu kemana-mana. Punya rumah yang bagus, mobil yang bagus. Orang kafir itu. Orang yang beriman itu tadi, ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kenapa kamu disiksa? Ya alasan satu, iman saja. Ya. Jadi kalau hari ini misalnya umat Islam difitnah, gitu kan? Orang yang beriman itu mendapatkan kesulitan, naik pangkat susah, kesana sini susah, dikucilkan sana sini. Ya iman gitu. Iya. Orang yang memegang teguh dengan kebenarannya itu, dunia itu menjauh. Maka aneh gitu, harus tanya-tanya kalau dalam waktu yang sama orang yang beriman itu justru diuji dengan dunianya, itu fitnah sebetulnya. Iya. Insyaallah. Ya, maka berbahagialah dengan iman itu. Modal utamanya iman. Ya, maka orang yang beriman itu dia tidak pernah apa? Tidak pernah dia merasa sedih gitu. Aduh, kenapa saya? Ya. Kalau ini gagal, itu gagal, dunia nggak dapat juga dan lain sebagainya. Ya, susah aja hidupnya, masih mending susah mah. Ini mah diancam dengan nyawa. Gitu. Ya, ya Pak sekalian, ini cara pandang. Wa manaqamu minhum illa ayyuminu. Tidaklah mereka mendapatkan ancaman siksaan, ya, pembunuhan kecuali mereka itu beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid. Lihat. Siapa Allah itu? Dialah yang maha perkasa. Maksudnya apa? Allah ingin menunjukkan kalau mau membinasakan itu bisa saja. Allah itu maha hebat. Ya. Tapi justru Allah tidak ingin menolong orang yang beriman untuk di dunia. Sebab tempat iman itu di mana? Di surga. Jadi dunia itu menyakitkan, iya sakit. Tapi ada yang akan mengganti sakitnya dunia, mana? Surga yang abadi selama-lamanya. Gitu Pak. Ya. Jadi Masya Allah gitu. Jadi cara pandang orang yang beriman, dunia itu gak ada apa-apanya. Ya. Itu. Coba lihat. Nah ini. Jadi Ashabul Ukhdud ini mengingatkan kepada kita justru itu tadi. Ya. Padahal Allah itu Pak tidak cukup. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Orang yang diimani itu siapa? Pemilik langit dan bumi, bayangkan. Yang nyiksanya diciptakan oleh Allah. Kalau Allah mau misalnya dengan kekuasaannya itu yang nyiksa dipiteskan bisa. Ya.
Tapi biarkan itu ujian. Ya. Maka kalau kita diuji oleh Allah, jangan apa? Ya jangan nyalah-nyalahin yang lain. Diterima ya Allah ujiannya. Sudah begitu. Ya. Jangan lagi kita frustasi, jangan lagi kenapa sih gak ada yang nolong? Kenapa sih? Nah, enggak ada, sudah. Ya, dirasakan nikmatnya ujian itu. Nah, berarti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, singkat cerita, saya tadi belum sampaikan, sampai-sampai Pak dari sekian ya yang mau disiksa rakyatnya Ashabul Ukhdud itu ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, anak bayi yang belum bisa ngomong. Ya. Itu saat ibunya ada sedikit ketakutan mau dimasukkan ke dalam apa? Parit tadi yang ada apinya, itu si bayi ngomong, "Bu, jangan takut," katanya. Ya, kita akan mendapatkan kemuliaan di surga. Ya. Itu. Maka dalam Islam itu hanya 3 bayi yang bisa ngomong. Satu bayinya Juraij, tahu Pak? Ingat kisah Juraij? Yang berzina itu, yang nanti ngomong. Yang kedua Nabi Isa, dan yang ketiga bayi si ibu ini. Dalam Islam itu. Dalam kisah itu. Jadi ada bayi yang bisa bicara itu ini. Satu bayinya Juraij. Juraij itu yang kisah nanti Nabi Isa, yang kedua Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga ini. Itu, ya. Ini apa sekalian? Insyaallah. Soalnya udah datang. Rumah papa. Ada jam 9. Masya Allah, ya. Jadi ya, jadi ini kisahnya menarik sekali. Itu sahih Pak ya, dalam hadis. Jadi bukan dongeng Israiliyat. Jadi intinya adalah Allah ingin meneguhkan kembali wa manaqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, ya. Maka para jamaah sekalian, kalau dunia itu semakin jauh, maka ya akhirat semakin dekat. Gitu. Kalau kita ini mendapatkan apa yang sempat dilewati oleh umat terdahulu yang Allah catat dalam Quran, maka paling tidak kita on the track. Gitu. Awas Pak ya. Jadi jangan dianggap wah ini yang membela Islam itu radikal, sempat dipenjara. Belum tentu, bisa jadi itu kemuliaan. Ya, kemuliaan begitu. Ketika dia membela kebenaran. Tidak setiap yang dipenjara itu jelek. Ya. Gitu. Sebab sejak dulu juga yang disiksa itu dia memegang teguh keimanan. Maka tadi iman itu bagaikan, Islam itu bagaikan menggenggam bara api gitu ya. Jika kita genggam ya panas begitu. Tapi kalau tidak ya akan padam. Nah, begitulah ya. Jadi ini harus menjadi catatan bagi kita. Orang yang beriman itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ya. Nah, sedikit lagi tadi innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Nanti lihat ancaman bagi yang menyiksanya, Pak. Lihat kata Allah nih. Ya, sesungguhnya orang memfitnah nih. Memfitnah ya, kemudian menyebut umat mukmin itu kelompok yang teroris misalnya, memfitnah dan lain sebagainya dengan stigma negatif, lam yatubu, kemudian mereka itu tidak tobat, falahum adzabu jahannam. Ya, Allah ini ancam. Ya, di dunia bisa petenteng, bisa memasukkan orang tanpa ada salah, bisa menuduh tanpa salah, bisa seenaknya menyiksa, tapi Allah lihat, adzabu jahannam walahum adzabul harim. Oh, ya. Maka Masya Allah. Ya, Bapak sekalian, jadi fitnah-fitnah dunia itu enggak seberapa dibandingkan dengan mereka nanti akan mendapatkan fitnah yang langsung Allah timpakan dengan sikap tindakan kelakuan di dunianya. Ini jelas sekali ayatnya, begitu Bapak sekalian ya. Jadi ayo sama-sama dengan iman ini semakin kita lebih meyakinkan. Ya, bukan takut begitu. Justru iman yang baik adalah iman yang tadi ujian-ujian itu semakin. Nah, cuman ujian kita kan nggak sebanding dengan ujian-ujian para nabi, ujian umat terdahulu, nggak seberapa. Paling kita diuji nggak punya uang, sakit, diuji paling dibawa dan ku istri, diuji paling budak panas, nah gitu. Diuji paling ya nggak jadi kepala sekolah, nah, gitu aja lah. Diuji nggak jadi kepala dinas, jadi sekda, paling gitu aja. Ya, kecil ujiannya. Nggak sampai disiksa gitu. Allahu a'lam bishawab.